Ya, untuk materi ini materi tambahan di teorema Pitagoras, yaitu menentukan jenis segitiga. Jenis segitiga yang kita bahas yaitu yang berdasarkan besar sudutnya. Jadi segitiga berdasarkan besar sudutnya itu dibagi menjadi 3 bagian. Udah tahu semua ya. Yang pertama yaitu segitiga siku-siku, yaitu yang sudutnya, yang salah satu sudutnya 90 derajat ya. Lalu yang kedua segitiga, yang kedua yaitu segitiga lancip, itu yang besar semua sudutnya kurang dari 90 derajat. Yang terakhir yaitu segitiga tumpul, yaitu yang salah satu sudutnya lebih dari 90 derajat. Oke, yang pertama kita bahas segitiga siku-siku. Oke, dalam segitiga siku-siku berlaku rumus Pitagoras ya. Oke, yang sisi terpendeknya kita misalkan A dan sisi terpanjangnya kita misalkan C. Oke, dalam segitiga siku-siku itu salah satu sudutnya membentuk sudut siku-siku ya, atau 90 derajat. Nah, yang ini nih yang siku-sikunya. Oke, dalam sudut siku-siku berlaku teorema Pitagoras, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ini kalau dalam siku-siku ya, pakai Pitagoras. Lalu yang kedua, nanti kalian lihat bedanya ya. Yang kedua yaitu segitiga lancip. Kita gambar dulu. Nih ya, segitiga lancip. Sisi terpendeknya kita misalkan A, lalu B, dan yang terpanjangnya kita misalkan C. Dia disebut segitiga lancip karena apa? Karena semua sudutnya kurang dari 90 derajat. Jadi tidak ada yang lebih dari 90 derajat atau sama dengan 90 derajat. Oke, dalam segitiga lancip berlaku kebalikan rumus Pitagoras. Ingat nih, A kuadrat ditambah B kuadrat lebih besar dari C kuadrat. Jadi kalau A kuadrat tambah B kuadrat lebih besar dari C kuadrat, segitiganya adalah segitiga lancip. Yang ketiga, segitiga tumpul. Nih ya, segitiga tumpul, sisi terpendeknya kita misalkan A, yang bawah B ya, lalu yang terpanjangnya kita misalkan C. Dia disebut segitiga tumpul karena salah satu sudutnya lebih dari 90 derajat, yaitu sudut yang ini ya. Nah, ini nih, ini lebih dari 90 derajat. Oke, dalam segitiga tumpul berlaku juga nih kebalikan Pitagoras, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat lebih kecil. Ingat, kalau segitiga tumpul A kuadrat tambah B kuadrat lebih kecil dari C kuadrat. Oke, tandanya hanya sama dengan lebih besar atau lebih kecil ya untuk membedakannya. Oke, kita ke contoh soal nih. Apakah angka-angka 13, 9, dan 11 ini membentuk segitiga siku-siku, segitiga tumpul, atau segitiga lancip ya? Dia membentuk siku-siku, lancip, atau tumpul. Kita buktikan. Cara membuktikannya, kita urutkan dulu nih dari yang paling pendek, yaitu A-nya itu kita misalkan yang terpendek 9, B-nya 11, lalu yang C itu yang terpanjang yaitu 13. Setelah diurutkan, kita gunakan rumusnya A kuadrat ditambah B kuadrat. Kita kasih titik-titik ya, kita belum tahu sama dengan atau lebih besar. Titik-titik C kuadrat. A kuadratnya yaitu 9 kuadrat ditambah 11 kuadrat, ya, titik-titik 13 kuadrat. Berarti 81 ditambah 121 titik-titik 169. 81 tambah 121 yaitu 202. Nah, di sini kan 202 itu lebih besar dari 169. Berarti A kuadrat tambah B kuadrat lebih besar dari 169. Kalau lebih besar berarti segitiga lancip.
Kenapa segitiga lancip? Karena tadi ya aturannya A kuadrat tambah B kuadrat lebih besar dari C kuadrat. Berarti yang soal ini merupakan segitiga lancip.